Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo, selamat pagi siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Bagaimana kabarnya? Ustaz doakan semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat di hari-hari pembelajaran seperti ini. Bertemu lagi dengan Ustadz dalam ilmu pengetahuan sosial yang akan mengambil materi dari buku tematik 1 masih sama untuk kelas 4. Sebelumnya Ustadz ingin bertanya, bagaimana dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang lalu? Apakah mulai timbul rasa ingin tahu tentang Indonesia, atau tentang kebudayaan Indonesia, makanan Indonesia, ataupun apapun segala yang berhubungan dengan Indonesia? Semakin mantap kan? Nah, Ustadz berharap pengetahuan siswa dan siswi tidak hanya sebatas apa yang Ustadz berikan dalam presentasi kali ini, namun siswa dan siswi dapat meneruskannya ataupun menemukan sesuatu hal yang baru setelah siswa dan siswi melihat presentasi kali ini. Semangat dan tetap belajar sepanjang masa. Oke, dalam pertemuan kali ini Ustadz akan membahas apa sih sebenarnya? Oke, ikuti terus Ustadz dalam pembelajaran kali ini. Di sini kita akan mempelajari tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bagian pertama. Penasaran kan? Apa sih maksudnya karakteristik ruang dan sumber daya alam? Lanjut. Oke, pembahasan kali ini kita akan membagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian, yakni macam-macam pengertian menurut bahasa dan istilah. Yang kedua ada Indonesia dalam apa nih? Dalam ruang, geografis, dan astronomis. Selanjutnya pembagian waktu Indonesia, yakni batasan-batasan dalam pembagian waktu. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, Ustadz ingin menghimbau kepada siswa dan siswi sekalian untuk menyiapkan pulpen dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dan mencatat hal-hal yang terkadang siswa dan siswi merasa, wah ini pengetahuan baru nih buat saya. Maka Ustadz menganjurkan untuk dicatat ya, sehingga menambah khazanah pengetahuan dalam pemikiran kita. Oke, sudah siap? Mari kita lanjutkan. Baik, dalam slide ini kita akan membahas tentang pengertian. Apa aja sih yang kita ingin ketahui? Pertama ada namanya ruang. Ruang apa sih itu? Ruang merupakan tempat atau wadah tinggal makhluk hidup, seperti contohnya ikan memiliki ruang atau tempat atau wadah tinggal berupa air. Tanpa air mereka bermasalah dalam hidupnya atau bahkan mati. Seperti manusia membutuhkan rumah, membutuhkan tanah, membutuhkan air, membutuhkan cahaya dan segala sesuatu yang memungkinkan agar dia bisa hidup, khususnya ruang ataupun tempat. Next, ada namanya letak geografis dan geologis. Letak geografis apa sih itu? Letak geografis adalah letak yang berdasarkan kenampakan luar bumi, seperti pulau, air, dan sebagainya. Dan letak geologis merupakan letak tentang kenampakan bagian dalam bumi, seperti lempengan, lapisan-lapisan bumi, seperti lapisan tektonik, vulkanik, dan sebagainya. Dan ada letak astronomis. Apa sih itu letak astronomis? Ini letak yang berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Oke, untuk pengetahuan selanjutnya, ya ini garis lintang atau garis khayal yang sejajar dengan khatulistiwa pada globe. Mungkin siswa dan siswi pernah melihat globe ataupun peta dunia yang berbentuk bulat, ataupun bisa juga dalam bentuk kertas atau persegi panjang. Di situ biasanya terdapat letak astronomis atau garis-garis bujur dan garis lintang. Nah, untuk garis bujur adalah garis khayal yang bersambung dari kutub utara
kutub selatan pada globe. Fungsi dari letak astronomis yang pertama dapat membedakan waktu dan membedakan cuaca dari segi bujur dan garis lintang yang melewati suatu negara. Oke, untuk lebih mengetahui tentang Indonesia dalam ruang geografis, geologis, dan letak astronomisnya, mari kita lanjutkan. Ikuti bersama. Letak geografis dari Indonesia. Nah, siswa dan siswi bisa melihat peta di sebelah kanan merupakan peta dari negara Indonesia. Mari kita lihat sejenak. Indonesia diapit oleh dua samudra. Yang pertama ada Samudra Pasifik, yang kedua ada Samudra Hindia. Dan juga kita mengetahui bahwa Indonesia ternyata diapit oleh dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia, seperti yang termaktub dalam di samping kiri. Nah, letak geografis ini menentukan Indonesia bisa terletak di daerah mana, ataupun dapat mengetahui potensi-potensi yang dapat ditemukan di suatu negara berdasarkan kenampakan alam dari luar. Next. Selanjutnya ada namanya letak geologis. Ini letak kenampakan dalam bagian bumi. Nah, kita lihat dari peta di kanan ada namanya peta zonasi ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Karena geologis merupakan hal ataupun yang berhubungan tentang lapisan bumi, kita bisa mengetahui Indonesia dilewati jalur sirkum pegunungan, yakni namanya sirkum Mediterania di sebelah barat atau di sebelah kiri, dan sirkum Pasifik di sebelah timur atau di sebelah kanan dari peta, yang menyebabkan Indonesia rawan gempa. Atau dalam menurut pengertian lain, Indonesia berada di jajaran gugus api ataupun gugus gunung api yang aktif di dunia. Selanjutnya ada juga yang bernama letak astronomis. Kita lihat di samping kanan kita. Nah, kita melihat bahwa Indonesia dilewati oleh garis bujur timur dan lintang. Garis bujur timur kita berada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini merupakan luas atau luas Indonesia, dan juga dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini merupakan wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis. Nah, apa sih dampak letak astronomis ini bagi Indonesia? Oke, penasaran? Kita lanjut. Letak astronomis ini memiliki dampak antara lain menjadikan Indonesia memiliki 3 waktu. Yang pertama ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, atau disingkat pertama WIB, WITA, dan WIT. Maaf nih, untuk yang nomor 3 Ustadz belum menuliskan singkatannya. Tapi mungkin siswa dan siswi pernah mendengar acara di suatu televisi, misalnya acara kartun atau acara favorit dari siswa dan siswi. Biasanya ada keterangan waktu, contohnya 19.00 WIB. Nah, maka acara ini dapat ditonton pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, jam berapakah mereka menonton tayangan tersebut? Untuk penasaran, mari kita lanjutkan penjelasan yang ini. Oke, kita akan menjelaskan lebih dalam tentang pembagian waktu WIB, WITA, dan WIT. Nah, kita lihat peta di Indonesia.
Kita lihat nih ada warna yang menjadi pemisah antara bagian-bagian di Indonesia. Ada warna kuning, warna hijau, dan warna biru. WIB waktu Indonesia Barat yakni meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Madura atau zona kuning. Nah, ini nih yang dinamakan zona WIB atau waktu Indonesia Barat. Jika siswa dan siswi menonton acara kartun pukul 19.00, maka wilayah inilah yang mendapati jam yang sama. Selanjutnya ada WITA atau waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, dan NTT, serta Bali yang digambarkan dalam zona hijau dalam peta yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada namanya WIT, waktu Indonesia Timur, meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik, untuk selanjutnya mari kita teliti peran WIB, WITA, dan WIT. Nah, akibat dari perbedaan tersebut terjadi selisih 1 jam dari satu bagian waktu. Semakin ke timur bertambah 1 jam, dan sebaliknya jika semakin ke barat berkurang 1 jam. Kita akan menjelaskan dalam gambar berikut ini. Nah, jika kita menonton acara pukul 9 WIB, maka di wilayah Indonesia Tengah pukul 10 WITA, dan di waktu Indonesia Timur waktu kita menonton kartun pukul 9 waktu Indonesia Barat, di sana pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ini menyebabkan perbedaan waktu berdasarkan garis astronomis. Dan juga sebaliknya, apabila siswa menonton pukul 11 acara di televisi dalam wilayah Indonesia Timur, maka dalam waktu Indonesia Barat ataupun bagian barat kartun tersebut pukul 9 pagi. Bisa dipahami? Oke, jika sulit nanti kita akan berdiskusi ya. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, artinya Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh gunung api berdasarkan letak geologis, yakni dikelilingi sirkum Mediterania dan Pasifik. Mediterania di sebelah barat dan Pasifik di sebelah timur. Selanjutnya ada Indonesia secara geografis terletak di antara dua samudera, yakni Pasifik dan Hindia, dan dua benua, yakni Asia dan Australia. Yang menyebabkan Indonesia merupakan daerah yang strategis dalam letak perdagangan internasional antar negara. Selanjutnya, Indonesia secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini yang menjadi luas cakupan negara Indonesia di peta, yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 macam waktu yang disebutkan tadi loh. Selanjutnya, akibat dari letak astronomis, Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yakni WIB, WITA, dan WIT dengan selisih 1 jam setiap perpindahan waktu bagian. Bisa plus, bisa minus, tergantung dari mana kita mengikuti acara tersebut. So, ada layar di samping nih, di depan kita maksudnya. Nah, ada gambaran penyemangat. Ya, pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Siswa dan siswi sekalian bisa melihat bagaimana sosok profesi di depan siswa dan siswi sekalian yang menjadi tujuan dari pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kejarlah cita-citamu dengan pendidikan, karena dengan pendidikan semua orang bisa menyelami apapun yang ia kejar. Terima kasih untuk presentasi
presentasi kali ini. Ustadz yakin materi ini akan sangat bermanfaat karena materi ini berisi tentang hal-hal yang penting loh bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negara Indonesia. Oke, selanjutnya ada penugasan. Nah, siswa dan siswi melihat peta Indonesia. Tugasnya adalah buatlah peta Indonesia di buku gambar kamu dengan cantik. Lalu tulislah nama pulau yang ada di Indonesia dan warnanya berdasarkan bagian waktu yang meliputinya. Dikumpulkan nanti sesuai instruksi wali kelas. Contoh dari gambar ini, Ustadz memberikan permisalan, yakni di Pulau Bali dengan kode waktu Indonesia Barat. Baik, untuk penugasan saya serahkan kepada siswa dan siswi sekalian. Buatlah buatlah sekreatif mungkin, buatlah secantik mungkin sehingga dapat tercermin gaya ataupun kemampuan kita dalam menggambarkan sesuatu, khususnya gambar Indonesia. Baik, sekian Ustadz pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan semoga siswa dan siswi dapat diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.